101.5 FM Radio Swadesi, radionya Pusat Informasi. Jumpa kembali bersama aku Linda dalam acara Obremi, obrolan berita masa kini. Halo, apa kabar pendengar setia Swadesi? Lagi pada ngapain nih? Wah, lagi pada nyantai nih ya. Enak banget, apalagi sambil dengerin lagu-lagu favoritmu. Untuk yang mau request, boleh banget dong ya. Silahkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0838 121 001. Silahkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0838 121 001. Sambil menunggu pesan masuk, akan aku putarkan lagu I Like You So Much You All Know It, Isabel Cuevas. Selamat mendengarkan. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every minute, every second, love you everywhere in any moment, always and forever. I know I can't quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how, I love you till the last of snow disappears, love you till the rainy day becomes clear. Never knew a love like this, now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. I like the way you try so hard when you play ball with your friends. I like the way you hit the notes in every song you're shining. I love the little things, like when you're unaware, I catch you steal a glance and smile so perfectly. Though sometimes when life brings me down, you're the cure, my love. In the bad rainy day, you take all the worries away. Love you every minute, every second, love you everywhere in any moment, always and forever. I know I can't quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how, in a world devoid of light, you bring color. In your eyes I see the light, my future, always and forever. I know I can't let you go. I'm in love with you, and now you know. I'm in love with you, and now you know. Thank you. Dari Jakarta, Kompas.com, lagu I Like So Much You All Know It menjadi salah satu yang viral berkat aplikasi TikTok. Siapa nih yang gak kenal sama TikTok? Nah, sebelum viral di TikTok, lagu ini sudah terlebih dahulu populer sebagai soundtrack dari drama romantis asal Cina yang berjudul I Love So Beautiful. Lagu ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dinyanyikan kembali oleh YouTuber Isabel Cuevas. Menurut Isabel, lagu tersebut menceritakan tentang perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta.
Wah, ada WhatsApp masuk nih pendengar Swadesi. Dari siapa ya? Langsung aku bacakan aja ya. Dari Nurrohmah Klirong Kebumen. Halo Kak Linda. Hai Kak Nur. Mau request lagu nih, mumpung lagi kumpul bersama keluarga. Wah, jadi kangen keluarga nih ya pendengar Swadesi. Lagunya lagu Keluarga Cemara Kak. Makasih ya Kak Linda. Semangat bertugas. Wah, baik. Untuk lagunya, aku putarkan nanti ya. Baik, kali ini aku tidak sendirian loh, pendengar Swadesi. Aku ditemani oleh kakak tampan sangat dermawan. Kenalkan nih, namanya Kak Firman. Langsung saja ya, tanpa basa-basi kita obrolin hal ini dengan Kak Firman. Halo, Assalamualaikum Kak Firman. Waalaikumsalam. Jadi, dalam acara kali ini, kita akan ngobrolin berita yang sedang viral nih. Berita yang pertama yaitu, tengah asyik berkendara motor, leher pemuda 21 tahun tersayat benang layangan hingga tewas. Jadi beritanya dari tribunjakarta.com. Peristiwa nahas menimpa seorang pemuda berusia 21 tahun inisial YBS Kamis 11/6/2020 di Jalan Tangkuban Perahu depan kantor Pos Mojosongo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Solo. YBS meregang nyawanya saat tengah mengendarai motor. Korban yang merupakan warga RT 2 RW 7 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari ini lehernya tersayat layangan putus. Kejadian nahas itu dilalui YBS sekitar pukul 14.30 WIB. Mulanya, YBS sedang mengendarai motor Kawasaki Ninja yang bernomor polisi KD2393QF berwarna hijau. Ia mengendarai motornya dari arah selatan ke utara. Korban hanya sendiri saat kejadian. Menurut saksi mata, korban mengendarai kendaraannya dalam kecepatan sedang, jelas Afrian. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Dr. Muwardi dan meninggal dunia di rumah sakit, sambungnya. Keluarga korban kemudian langsung tiba mengurus segala keperluan pemulasaran jenazah korban. Dimakamkan belum, keluarga datang dari Semarang. Keluarga juga sudah datang ke kantor untuk mengurus jasa raharja, tutur dia. Setahu saya, ini yang pertama, mudah-mudahan tidak lagi. Pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, yakni benang dan sepeda motor korban. Benangnya kira-kira sepanjang 3 meteran ada, kata Afrian. Atas kejadian tersebut, Afrian mengimbau masyarakat tidak bermain layangan di tengah jalan. Saya himbau kepada masyarakat jangan main layangan di jalan, lebih baik di lapangan atau di lahan terbuka luas, jangan di jalan, ujar dia. Itu tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Video 20 detik yang berisi detik-detik YBS yang tewas usai benang layangan menyayat lehernya hingga putus tersebar di media sosial. Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan seorang berkaos hitam bercelana biru muda tampak terluka parah di bagian leher hingga beberapa sentimeter. Pemuda tersebut diduga merupakan seorang pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja yang tersayat benang layangan putus. Dalam video tersebut, jok sepeda motor miliknya hingga terlepas dan bodi motor dipenuhi bercak darah. Peristiwa nahas lainnya, pengendara dan penumpang 2 Vespa jadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Jatinegara, sekira pukul 2 WIB tadi. Kasan, 30 tahun, saksi mata kejadian mengatakan 1 orang tewas dan 5 lainnya luka akibat diterabak pengemudi Hyundai berplat B108KYE dari belakang. 1 Vespa model biasa bonceng 1 orang, 1 Vespa Sespan Ekstrim bonceng 3 temannya. Pas kejadian 2 Vespa itu jalan sejajar, kata Kasan di Jatinegara, Jawa Timur, Minggu. Mereka ditabrak seberang Pospera Car Wash oleh pengemudi model Hyundai yang melaju dari arah Durensawit ke Kampung Melayu. 1 orang tewas di lokasi akibat luka benturan di bagian kepala, sementara 5 lainnya selamat meski mengalami sejumlah luka. 5 orang yang selamat dalam keadaan sadar, mereka nangis pas melihat temannya meninggal. Kalau mobil yang nabrak langsung kabur, ujarnya. Kasan menuturkan pengemudi mobil Hyundai sempat oleng dan menabrak gerobak sampah usai menghantam 2 Vespa. Namun saat dikejar warga, pengemudi yang belum diketahui identitasnya itu berhasil melarikan ke arah Kampung Melayu.
Sempat oleng, tapi habis itu langsung kabur. Nggak tahu pengemudinya berhasil ketangkap atau enggak. Sekitar setengah jam abis kejadian baru polisi datang, tuturnya. Pantauan wartawan tribunjakarta.com di lokasi, pasir yang digunakan warga untuk menutupi cacaran darah masih tampak berserakan. Kasan menyebut Vespa ekstrim yang dinaiki korban sempat teronggok di lokasi tadi sebelum diangkut personel Satlantas Polresto Jakarta Timur. Tadi pagi sama polisi dibawa, kata polisi sih 5 orang yang selamat itu dirawat di RS Polri Kramat Jati. Selamat cuman 1 yang meninggal di lokasi, lanjut Kasan. Tribun Jakarta, Tribun Solo. Nah, dengan melihat tersebut, sungguh mengenaskan sekali ya Kak Firman. Nah, kali ini aku mau tanya-tanya nih. Yang pertama, kira-kira siapa sih yang salah dari kejadian tersebut, Kak? Dari kejadian yang tadi sih yang terkena tali layangan putus ya. Kalau menurut aku sih dua-duanya mempunyai kesalahan. Ini yang pertama dari pihak adiknya yang mungkin lagi main layangan. Kenapa main layangannya tuh nggak di lapangan yang gede, malahan main layangan di jalanan. Kan kalau di jalanan itu pasti ya banyak orang yang berlalu lalang, banyak yang lewat. Dan untuk yang mengendarainya juga harusnya lebih berhati-hati lagi, harus lihat-lihat kalau ada benang atau apa. Jadi menurut aku sih ya keduanya ya mungkin mempunyai kesalahan, tapi ya kalau dipikir yang lebih salah sih ya dari adik-adiknya, karena dia nggak tahu tempat untuk mainnya, yang seharusnya di lapangan malah main di jalan raya, tempat keramaian juga itu kan. Yap, betul sekali Kak. Mungkin dari pihak orang tua juga bisa ya, kurang betul. memperhatikan gitu. Harusnya juga dari orang tuanya ngomongin juga sebelum main, kalau izin. Kan biasanya kalau anak-anak kalau mau main izin, saya mau main layangan, harusnya dikasih tahu. Mainnya tuh jangan di jalan raya, di lapangan atau di pesawahan atau di mana lah, yang penting yang nggak ngebayahin orang lain lah. Oh ya, baik Kak. Pertanyaan yang kedua, terus seharusnya bagaimana sih solusi agar tidak terjadi kejadian seperti itu lagi? Untuk solusinya ya paling dari masyarakat setempat ngasih tahu ke adik-adiknya kalau mau main layangan tuh harus di tempat yang khusus, di lapangan atau enggak di pesawahan gitu, biar enggak terjadi hal yang seperti itu lagi. Soalnya juga kan kasihan, ini bukan hanya luka tapi nyampe meninggal, itu taruhannya nyawa, jadi kasihan banget lah pastinya. Wah, ya benar sekali. Oke, baik. Terus adakah hal yang dapat kita pelajari dari berita tersebut, Kak? Yang kita pelajari ya paling kalau misalkan kita mau ngapa-ngapain ya semuanya harus berhati-hati. Kalau mau pergi ke jalanan juga harus hati-hati. Yang paling penting kan kitanya was-was lah. Yang namanya kejadian kayak gitu kan nggak ada yang tahu. Pokoknya ya yang penting hati-hati lah gitu. Oke, baik. Nah, selain dari Jawa Timur, ada juga dari salah satunya yaitu Solo. Nah, tadi sudah aku bacakan bahwa ada peristiwa nahas lainnya. Nah, itu apa ya, peristiwanya tuh mengenaskan sekali ya, Kak. Jadi ada 2 Vespa itu, yang satu melarikan diri karena menabrak orang begitu. Nah, kalau seperti itu gimana pendapat Kak Firman ini? Seharusnya tuh yang nabrak jangan pergilah, bertanggung jawab. Kalau kita nabrak seseorang ya harusnya berani bertanggung jawab. Jangan malah kayak tadi salah satunya ada yang lari, itu nggak baik banget deh. Nggak suka kalau lihat orang-orang yang kayak gitu. Oh iya, sama saja dong ya. Sebelum lanjut untuk diskusi dan ngobrol bareng Kak Firman, kita dengarkan dulu lagu dari BCL, Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga.
paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Ara nggak mau jadi pohon. Jadi pohon? Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak sayang, selamat pagi Abah sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Di hari berseri indah. Terima kasih. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Fakta film Keluarga Cemara, sabet banyak penghargaan, menarik ditonton kapanpun. Jakarta, Keluarga Cemara merupakan film drama keluarga yang diproduksi V-Cinema Picture. Pada era 1990-an, sinetron berjudul Keluarga Cemara sangat populer. Keluarga Cemara yang digarap Yandi Lawrence rilis di seluruh bioskop Indonesia pada 3 Januari 2019 lalu, sekaligus menjadi film pembuka di awal tahun. Setelah tak lagi tayang di bioskop, film Keluarga Cemara bisa kamu tonton di aplikasi streaming, video, Ilfik, dan lain-lain. Menceritakan keluarga kecil yang sebelumnya hidup dalam balutan modern dan kaya yang harus bertahan hidup setelah abah, tulang punggung keluarga, mengalami kebangkrutan karena ditipu kakak iparnya. Bukan hanya menguatkan diri sendiri, abah juga harus menguatkan emak serta kedua anaknya, Ewis dan Ara. Abah harus memimpin istri dan anaknya tersebut dalam menghadapi berbagai macam rintangan hidup di kehidupan yang baru.
Selanjutnya itu ada fakta menarik dari film Keluarga Cemara yang harus kamu tahu loh. Yang pertama yaitu debut sang sutradara. Yang kedua, cerita ditulis ulang dan disesuaikan dengan konteks zaman. Yang ketiga, diperankan aktor aktris berpengalaman. Yang keempat, film terlaris 2019. Yang kelima, mendapat banyak penghargaan. Yang keenam, soundtrack yang bagus. Wah, jadi lagu Keluarga Cemara ini banyak sekali sejarahnya ya. Bagus sekali pendengar Swadesi. Kita lanjut ke obrolan selanjutnya dengan Kak Firman ya. Cekidot. Kita lanjut dengan berita viral selanjutnya. Kali ini kita akan masuk ke tema pendidikan ya. Penjelasan Kemendikbud soal masa pendidikan SMK menjadi 4 tahun, setara dengan diploma 1 atau 2. Wartakotalive.com Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud RI membuat inovasi yakni masa pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK ditambah setahun menjadi 4 tahun. Diketahui rencana masa pendidikan SMK ini menjadi 4 tahun tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Mengenai penambahan masa studi SMK menjadi 4 tahun diterangkan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto. Mengutip artikel Antara News, Kemendikbud melakukan inovasi pendidikan kejuruan dengan mengubah lama pendidikan. Hal tersebut berlaku untuk SMK yang sebelumnya 3 tahun menjadi 4 tahun. Dalam waktu dekat, kami akan berinovasi dengan mengubah SMK menjadi 4 tahun atau setara dengan diploma 1 atau diploma 2. Terutama untuk program studi tertentu, ujarnya. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto dalam webinar di Jakarta, Rabu. Dengan lamanya SMK selama 4 tahun, maka siswa memiliki cukup waktu untuk mendapatkan bekal sebelum terjun ke dunia usaha dan dunia industri. Siswa SMK juga diwajibkan mengikuti program praktik kerja di industri. Jika siswa tersebut tidak mengikuti praktik kerja, maka belum bisa diluluskan. SMK dirancang 4 tahun dan begitu lulus, siswanya bisa langsung kerja di industri. Kurikulum SMK juga harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kurikulum diharapkan dapat membangun kemampuan teknis dan kemampuan non-teknis siswa, sehingga bisa menjadi lulusan yang fleksibel dan mampu bekerja di berbagai industri. Sejumlah upaya dilakukan Kemendikbud untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK, mulai dari kerjasama dengan industri, peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, praktik kerja di industri, hingga penyusunan kurikulum bersama industri. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rebranding SMK, sehingga semakin banyak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, terutama siswa SMP dan para orang tua siswa SMP. SMK harus dikenalkan secara baik kepada mereka, kata Wikan. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengungkapkan pihaknya membebaskan biaya sekolah untuk SMA dan SMK negeri di wilayahnya. Penggratisan biaya SMA dan SMK negeri ini mulai berlaku untuk tahun ajaran 2020 sampai 2021. Berita baik hari ini juga kami bisa menggratiskan SMA dan SMK mulai tahun ajaran ini, ujar Ridwan Kamil dalam silaturahmi Universitas Muhammadiyah Bandung yang digelar secara daring, Rabu 10/6/2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan bantuan untuk siswa SMA dan SMK swasta. Bantuan tersebut diberikan kepada siswa sebesar 1, juta per tahun. Sementara siswa tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta bakal ditanggung biayanya. Siswa tidak mampu yang bersekolah di swasta akan kami tanggung 100% sepenuhnya, tutur Ridwan Kamil. Dirinya mengungkapkan Pemprov Jabar menyiapkan anggaran 1,4 triliun untuk bantuan ini. Mantan Wali Kota Bandung tersebut mengatakan, saat ini anggaran Provinsi Jawa Barat difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pendidikan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, tak ada lagi kabupaten atau kota di Jawa Barat yang berada di level merah penularan COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat 5 level tingkat penularan virus corona. Tingkatannya dari yang level hitam atau kritis, merah atau berat, kuning atau cukup berat, biru atau moderat, dan hijau atau aman.
Kalau level kota atau kabupaten di Jawa Barat sudah tidak ada lagi yang merah, itu minggu lalu. Ujar Ridwan Kamil dalam silaturahmi Universitas Muhammadiyah Bandung yang digelar secara daring, Rabu. Jawa Barat memiliki 18 kabupaten dan 9 kota. Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan saat ini terdapat 12 kabupaten atau kota yang masuk level kuning, sementara 15 kota kabupaten lainnya telah masuk level biru. Mantan wali kota Bandung ini mengungkapkan angka penularan COVID-19 berada di bawah 1. Dirinya mengatakan Jawa Barat masuk dalam posisi bawah dari 34 provinsi terkait penularan COVID-19. 2 hari terakhir, angka penularan ini 0,7 untuk penduduk terbesar se-Indonesia yaitu 50 juta, tutur Emil. Emil mengatakan dalam kategori Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Jawa Barat masuk wilayah terkendali dalam penularan virus corona. Menurutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus proaktif untuk mencegah penyebaran virus corona. Per 9 Juni 2020, terdapat 25 warga Jawa Barat yang dinyatakan positif COVID-19, 10 dinyatakan sembuh, dan tak ada yang meninggal dunia. Kita akan tanya-tanya nih kepada Kak Firman. Yang pertama, apa komentar Kak Firman mengenai pendidikan SMK yang berubah menjadi 4 tahun itu, Kak? Apakah setuju atau tidak setuju dengan rencana tersebut? Kalau aku sih setuju-setuju aja ya. Semakin lama sekolahnya kan ntar kita jadi semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Kalau misalkan biasanya 3 tahun itu dapatnya segini, mungkin kalau kita belajarnya lebih dari 3 tahun ditambah 1 tahun lagi, mungkin kita akan bisa mendapatkan ilmu, wawasan dan juga yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Apalagi kita tahu sendiri kalau di dalam kehidupan itu nanti kan kalau udah mau mencari kerjaan itu kan pasti susah. Kalau kita udah dibekali ilmu yang banyak dari sekolahan, apalagi sekolahnya itu nyampe 4 tahun ya, insya Allah mungkin itu sangat bermanfaat banget bagi siswa-siswinya nanti. Oke, baik. Terus, apakah tidak ada rasa bosan yang dimiliki siswa SMK yang nantinya itu menjadi 4 tahun, Kak? Kalau bosen ya pasti ngerasa bosen, tapi ya mungkin dari sekolahan harus nambahin ekstrakurikuler ataupun ntar kegiatan-kegiatan yang positif yang membuat siswa-siswinya itu menjadi nggak bosen. Kayak misalkan kita menambahkan pelajaran yang sekiranya itu nggak begitu serius, ya bermain tapi tetap ada pelajarannya. Jadi ya dibikinlah gimana caranya buat siswa-siswinya nanti biar nggak bosen. Untuk apalagi nih sekolahnya kan nggak 3 tahun, mungkin biasanya kalau siswa-siswi itu pasti ada rasa iri yang dulu-dulu itu sekolahnya 3 tahun, sedangkan yang sekarang kok 4 tahun, nih gimana, udah kepengen lulus lah, kepengen kerja lah, pengen megang duit, kan biasanya yang namanya anak-anak pasti berpikiran seperti itu. Ya, betul sekali nih pendengar Swadesi. Oh iya, terus kira-kira apakah rencana Kemendikbud tersebut bagus sekali atau tidak? Ya bagus banget sih kalau menurut aku ya, rencana kayak gitu bagus. Ya yang tadi udah aku bilang ya, yang namanya nanti di pekerjaan nyari kerja itu kan pasti susah. Jadi semuanya harus dibekali dengan ilmu yang matang, ilmunya ya pokoknya yang lebih banyak. Kayak aku dulu waktu sekolah juga nggak mikir kalau habis sekolah itu mau ngapain, mau kerja atau apa. Nyatanya yang namanya nyari kerja itu ya pasti susah. Nggak semudah ngebalikin telapak tangan lah. Jadi bagus banget menurut aku, kita harus banyak-banyak belajar di sekolahan itu. Oh ya, oke baik. Terus siapa sih kalau yang dilihat dari berita tersebut yang paling dirugikan itu siapa sih dari adanya rencana itu, Kak? Yang paling dirugikan ya, kalau menurut aku sih dari siapanya ya? Mungkin dari siswanya mungkin ya. Maksudnya dirugikan itu dalam arti bukan nggak dapat ilmunya. Dari siswanya itu yang tadinya 3 tahun udah lulus,
terus udah bisa dapat kerjaan, udah ada penghasilan, mungkin jadi tertunda 1 tahun gara-gara lamanya sekolah itu ditambah 1 tahun kayak gitu. Oh ya, kalau boleh tahu Kak Firman ini lulusan apa sih Kak dulu itu? Kalau aku itu lulusannya SMK, terus kalau untuk jurusannya itu multimedia. Jadi aku dulu tuh sering ya itu apa namanya, ke komputer lah, kayak editing video, editing foto, pokoknya ya tentang desain grafis. Ya nggak hanya desain grafis juga sih, kita mempelajari juga tentang komputer, mulai dari perangkat-perangkatnya, perangkat lunak ataupun perangkat yang lainnya. Oh, jadi begitu. Oh iya, apakah ada praktik industri pas selama masa SMK-nya Kak Firman ini? Kalau praktek industri aku pernah ya, mungkin bisa disebut biasanya apa ya, PKL ya. Oh ya. Iya, PKL. Kalau praktek industri aku itu dulu sempet praktek di salah satu stasiun TV di Kebumen. Ini sih bukan stasiun yang gede sih, cuma stasiun di daerah Kebumen, tapi ya lumayan sih, ilmunya banyak banget yang bisa kita ambil, mulai dari gimana caranya kita editing video, terus gimana caranya kita mengambil gambar dari angel-angel yang mungkin bagus untuk dilihat sama pemirsa nantinya. Ini kalau menurut aku pas aku PKL di salah satu stasiun TV-nya itu ya ilmunya banyak banget yang bisa aku dapat sih. Oh, jadi begitu. Oke, baik. Terus siapa sih sekarang yang paling diuntungkan dari adanya rencana Kemendikbud tersebut, Kak? Kalau yang diuntungkan sih sebenarnya semuanya pasti ada keuntungannya. Mulai dari siswanya ya pasti keuntungannya itu bisa mendapatkan ilmu lebih banyak, bisa nambah wawasan. Terus juga nanti pas kalau udah lulus dari siswa itu lebih mantep atau lebih mapan lagi dalam menghadapi situasi selanjutnya. Kalau dari gurunya ya pasti tetap untung lah. Semuanya ya ada keuntungannya tersendiri lah. Eits, ada pesan masuk nih pendengar Swadesi. Aku bacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Linda. Aku mau request lagu Keke Bukan Boneka dong. Aku tunggu ya. Dari Salma. Wah, ternyata Kak Salma nih. Dari Kak Salma yang ingin lagu Keke Bukan Boneka. Oke, baik. Tunggu saja ya, Kak. Kita bacakan pesan yang kedua ya, pendengar Swadesi. Yang pesan kedua ini dari Kak Rohman Kebumen. Minta lagunya dong, Mbak, dari Didi Kempot. Kangen nih sama Didi Kempot. Ditunggu ya. Oke, untuk semua pendengar Swadesi, tunggu saja ya putaran lagu selanjutnya. Selanjutnya kita break dulu ya, pendengar Swadesi. Kita akan mendengarkan lagu Keke Bukan Boneka. Selamat mendengarkan. Kau dulu pernah bilang kepada diriku
Berikut ini ada beberapa berita tentang video viral ini yang berjudul Keke Bukan Boneka. Yang pertama yaitu 5 fakta video klip Keke Bukan Boneka yang dihapus dari YouTube. KKY trauma, Kevin Aprilio membela. Nah, bagaimanakah beritanya? Dikutip dari tribunnewsmaker.com, berikut deretan fakta video Keke Bukan Boneka yang di-take down dari YouTube. Pembelaan Kevin Aprilio hingga KKY mengaku trauma. Selebgram KKY harus menelan pil pahit terkait lagu barunya Keke Bukan Boneka yang kini sudah tak bisa diakses di YouTube. Penghapusan ini lantaran lagu tersebut dinilai menjiplak lagu Aku Bukan Boneka yang dinyanyikan oleh Rini jebolan Indonesia Idol. Padahal, lagu yang ia ciptakan sendiri tersebut sempat menggeser lagu Sour Candy yang dinyanyikan Lady Gaga dan Blackpink. Nah, bahkan Keke Bukan Boneka sempat berasa di puncak teratas trending YouTube. Lagu Keke Bukan Boneka sendiri viral di cover oleh sederet YouTube juga penyanyi, semisal Kevin Aprilio, FT Windy Viera hingga Wawang. Berikut 5 fakta terkait video Keke Bukan Boneka yang dihapus dari YouTube. Yang pertama, ditonton lebih dari 18 juta kali. Lagu yang terinspirasi dari kisah cinta Keke dan sang mantan Rio Ramadan ini telah ditonton lebih dari 18 juta kali. Capaian ini terbilang fantastis di peluncurannya yang baru seminggu ini. Nah, lalu peringkat 1 trending YouTube dalam beberapa hari tersebut memungkinkan Keke Bukan Boneka raup rupiah hingga 1 miliaran rupiah. Yang kedua yaitu respon Rini. Penyanyi Rini Wulandari atau akrab dipanggil Rini Idol memberikan tanggapannya melalui akun Instagram. Namun di sini Rini lebih memfokuskan pada keterangan yang menyantumkan nama copyright claim by Rini Idol, Aku Bukan Boneka. Yang ketiga, pembelaan Kevin Aprilio. Musisi muda Kevin Aprilio memberi dukungan pada KKY atas nasib buruk sang vlogger asal Nganjuk tersebut. Hal ini terlihat dari unggahan Instagram Kevin Jumat 5 Juni 2020. Lewat caption yang ia tulis, Kevin mempertanyakan alasan pihak yang menghapus video tersebut. Kenapa di-take down? Miripnya cuman sedikit banget, bukan part yang ada nada vokal dan belum tentu. Ramawati, Tike KKY Putri Cantika 23, nyadar pas dia bikin part Aku Bukan Boneka? Tolonglah pihak yang take down, jangan di take down gitu aja. Hargai juga KKY susah payah bikin klip, lagu, dan semua aspek lainnya. Wah, parah sih, seenggaknya ada ngobrol dulu atau gimana gitu sebelum take down. Tolonglah lihat sisi positif orangnya, jangan lihat dari 1 atau 2 sisi saja. Orang baik ini, @save lagu Keke, tulis kekasih Vicky Melanie ini. Yang keempat, Keke sempat meminta tolong Anji Manji. Lewat direct message, KKY menghubungi Anji Manji untuk meminta bantuan terkait copyright. Ketika mendapatkan masalah ini, Rahmawati, KKY Putri Cantik 23 dan mamanya minta bantuan saya tentang urusan copyright karena mereka tidak mengerti sama sekali, kata Anji dalam unggahan IG story-nya. Anji sendiri tak lantas langsung membantu KKY untuk mengurus masalah hak cipta yang menyangkut lagu tersebut. Mantan vokalis band Drive ini mengaku tidak memiliki surat kuasa untuk bisa menolong KKY di kasus ini. Hanya saja saya harus memiliki surat kuasa. Saya baru memberi penjelasan tentang harus bagaimana. Tapi hari ini dengar kabar lagunya KKY di take down, tulis Anji. Pada bagian akhir, Anji mengaku ingin menolong bukan semata-mata karena KKY. Ia melihat kasus hak cipta ini sangat menarik untuk dibahas di tengah industri musik Indonesia saat ini. Ini bukan tentang KKY, tapi tentang sebuah hal penting dalam industri musik. Sangat menarik untuk dibahas, tulis pria yang akrab dengan topi ini. Dan yang kelima, KKY trauma. Melalui Instagram story-nya, Keke mengaku ingin belajar ikhlas. Ia juga mengatakan sedang menghilangkan trauma dalam dirinya. Ia meminta waktu para sahabatnya untuk merenung dan tidak ingin diganggu. Wah, luar biasa sekali ya Keke. Jadi begitulah beritanya, pendengar Swadesi. Wah, ada pesan masuk nih. Aku bukakan sekarang ya.
Assalamualaikum Kak Linda. Waalaikumsalam Kak Hesti. Mau dong ceritakan perkembangan COVID-19 di Indonesia saat ini? Terima kasih. Oke, siap. Tunggu saja ya, Kak. Kali ini aku akan memberitakan tentang sebuah berita, yaitu jalur puncak Bogor sempat macet, mulai terurai usai one way diterapkan. Dari Bogor, kawasan puncak Bogor, Jawa Barat kembali ramai di akhir pekan ini. Lalu lintas sempat macet namun kembali landai usai penerapan sistem satu arah atau one way. Informasi mengenai kemacetan di kawasan puncak ini tersebar di media sosial. Beberapa akun media sosial juga mengunggah foto ramainya lalu lintas di puncak. Detik.com kemudian meminta konfirmasi hal tersebut kepada Kasat Lantas Polres Bogor. AKP Fadli Amri. Fadli mengatakan layanan ini memang sempat macet namun mulai terurai setelah penerapan one way. Kepadatan namun roda tetap berputar. Anggota sudah di jalur sejak pagi untuk antisipasi dan saat ini proses one way ke arah Jakarta, kata Fadli melalui pesan singkat Minggu 14 Juni 2020. Fadli menyebut situasi saat ini terpantau ramai lancar. Petugas kepolisian berjaga dan memantau jalannya proses one way. Ramai lancar, ujarnya. Sementara itu, Camat Cisarua Denny Hurnaidi menyebut kawasan puncak sempat dipadati warga pada pagi hari. Kendati demikian, ia mengatakan kondisi saat ini sudah melandai usai pemberlakuan sistem satu arah. Ya, masih ada tetapi tadi pagi orang jogging. Lalu kita halo tapi masih padat. Saat ini sudah mulai landai soalnya itu sudah mulai one way ke bawah arah pulang, kata Denny saat dihubungi terpisah. Denny menyebut rest area menjadi titik kumpul warga. Hal ini terjadi karena kawasan wisata puncak masih ditutup pasca penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Karena kan tempat resmi belum dibuka, Gunung Mas belum buka. Itu di pinggir jalan yang pertama kumpul mereka itu di rest area, mereka di pinggir parkir di situ, kata Denny. Denny berharap pengendalian kendaraan juga dilakukan di Jakarta. Pasalnya, kata Denny, mobilitas masyarakat menuju arah puncak tidak bisa hanya diserahkan ke pemerintah daerah. Mohon artinya, kita juga diimbau di media itu agar dari Jakarta sendiri melakukan pengendalian mobilitas penduduknya juga. Jangan dilepas ke kita, ujarnya. Mungkin masyarakat Indonesia sudah mulai bosan ya pendengar Swadesi. Namun, walaupun kita akan refreshing keluar rumah, kita harus selalu jaga protokol kesehatan dan selalu mematuhi peraturan dari pemerintah dengan menerapkan jaga jarak, memakai masker, dan selalu menjaga kebersihan sendiri. Kita break sejenak dulu ya, pendengar Swadesi. Kita dengarkan dari Natalie Taylor yang berjudul Surrender. Selamat mendengarkan. We let the waters rise.
Oke baik, waktu terus berjalan ya, pendengar Swadesi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Hesti dari Taman Winangun Kebumen, yaitu mengenai bagaimana perkembangan COVID-19 atau virus corona di Indonesia saat ini. Nah, jadi update corona di hari ini positif 38.277, sembuh 14.531, dan meninggal 2.134. Jakarta, angka kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia bertambah tinggi. Tercatat total kasus positif per hari ini sebanyak 38.277 orang. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19 atau virus corona, Ahmad Yuryanto, yang disiarkan langsung di akun YouTube BNPB Minggu 14 Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 14.531 pasien dinyatakan sembuh dan 2.134 orang meninggal dunia. Data ini diperbarui setiap hari dengan cut-off data pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pada hari sebelumnya tercatat ada 37.420 kasus positif corona di Indonesia. 13.776 orang sembuh dan 2.091 orang meninggal dunia. Penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia selengkapnya bisa dilihat di situs covid19.go.id. Kita break dulu ya pendengar Swadesi. Kita dengarkan lagu dari Weird Genius yang berjudul Lati. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth. Ooh. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless, but one thing you should know. Pushing through the countless pain, and all I know that this love's a blessing, 'cause everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so good and heartless, but one thing you should know.
Tribun Kalimantan Timur.com. Dituding mistis bisa panggil arwah, ini arti dan makna lagu Lati dari Weird Genius feat. Sarah Fajira. Baru-baru ini sebuah lagu berjudul Lati dari Weird Genius featuring Sarah Fajira membuat heboh publik dengan musik video yang bernuansa mistis. Lagu Lati dari Weird Genius featuring Sarah Fajira lantas mendapat tuduhan bahwa lagu tersebut bisa memanggil arwah. Namun hal ini ditepis personel Weird Genius dan Sarah Fajira. Menurut mereka, tuduhan itu tidak bisa dibuktikan. Seperti diketahui, lagu Lati belakangan viral dipuji karena memadukan budaya tradisional dalam musik modern. Lagu Lati juga viral digunakan sebagai musik pengiring Lati Challenge make up seram di aplikasi TikTok. Sebelumnya, seorang tokoh agama Malaysia, Wanda Srin, di akun Twitternya menyebutkan jika lagu Lati ini dapat memanggil setan dan roh kuda kepang. Setelah tudingannya itu viral dan menjadi bahan perbincangan warganet lainnya, Wanda Srin meminta maaf telah mengaitkan Lati dengan ritual pemanggilan setan. Eka Gustiwana berpendapat bahwa musik yang menjadi bagian dari karya seni dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap orang, sehingga seseorang terhadap sebuah karya seni tidak bisa menjadi hal yang mutlak. Kalau saya seni, itu bisa menginterpretasikan beda-beda. Ada yang bilang ini nih begini, seni ini mengandung unsur ini nih. Seni tidak bisa dilihat sedangkal itu. Katanya melansir Tribun Seleb berjudul lagu Lati dianggap mistis oleh warganet. Ini penjelasan para personel Weird Genius. Dikutip dari channel Inspirasi Musik Selasa 9/6/2020. Eka dalam kesempatan tersebut juga meminta kepada siapapun untuk bisa menunjukkan bagian mana lagu Lati yang mengandung unsur mistisnya. Bahkan ia mengaku dirinya sendiri tidak mengetahui adanya unsur mistis dari lagu tersebut. Kita bertiga yang bikin, coba tunjukin di mana bagian musiknya yang mengandung unsur-unsur yang mistis itu. Kita sendiri tidak tahu, ucapannya. Eka kemudian menjelaskan unsur-unsur di lagu Lati murni diadopsi dari kebudayaan Nusantara, khususnya dari tanah Jawa. Skala tangga nadanya kita pakai pelok tradisional Jawa, suara musiknya dari gamelan Jawa, nembangnya itu juga dari tradisi budaya Jawa. Titik mistis lainnya di mana? Gua tidak tahu. Tolong kasih tahu ke kita. Kita cuma bikin lagu doang, bingung juga kalau Lati dikatakan mistis. Kita tidak punya pengalaman dukun-dukunan, kelakar Eka. Bagi Eka, setiap orang memiliki kesibukannya masing-masing, termasuk ada orang yang sibuk memberikan kritikan terhadap karya orang lain. Pra berkacamata itu menganggap kritikan adalah hal yang biasa yang mana setiap orang memiliki hak asasi itu. Ini opini saya, setiap orang punya kesibukan. Kita kebetulan sibuknya bikin musik. Kalau ada orang yang sibuknya menganalisa, itu tidak apa-apa, silakan. Musik lain dianalisa, ya juga silakan. Itu hak asasi setiap orang untuk berpendapat. Kita tidak jadi masalah, tandas Eka. Personel Weird Genius lainnya, Gerald Liu juga memiliki pandangan yang sama dengan Eka. Gerald mengaku secara pribadi tidak merasakan unsur mistis dari lagu Lati. Kita lanjut ke berita selanjutnya ya, pendengar Swadesi. Angka kematian karena COVID-19 di Jawa Timur melebihi Jakarta. Dikutip dari kompas.com. Kasus kematian disebabkan COVID-19 di Jawa Timur lebih tinggi dari kasus meninggal di DKI Jakarta. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, pasien meninggal di Jawa Timur berjumlah 575 orang setelah bertambah 22 orang pada Kamis 11 Juni 2020 malam. Sementara pasien meninggal di DKI Jakarta pada hari yang sama mencapai 537 pasien. Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur dari Joni Wahyu Hadi mengatakan, angka kematian COVID-19 tidak dapat diprediksi atau unpredictable. Saya sebagai Dirut RSU Dr. Sutomo Surabaya menangis setiap hari dalam hati karena selalu mendapatkan laporan pasien meninggal akibat COVID-19, katanya di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Kamis malam. Nah, bagaimana pendapat Kak Firman mengenai hal ini?
Tentang ini ya, COVID ya. Ya, benar Kalau sekali, menurut Kak. aku sih harusnya dari orang-orangnya itu punya kesadaran sendiri lah. Ya, dari pemerintah kan kita udah dianjurkan untuk di rumah aja, jangan sering keluar. Jadi ya untuk masyarakat sendiri ya harus mentaati peraturan yang sudah dibikin sama pemerintah. Sayangi keluarga Anda dengan cara tidak sering keluar rumah. Kalau misalkan mau keluar rumah itu ya kalau ada kepentingan yang mendesak banget ya. Jadi kalau misalkan gak ada kepentingan yang mendesak ya harus tetap di rumah aja. Kemudian juga untuk masyarakat harus tetap lebih memperhatikan kesehatannya masing-masing, mulai dari sering cuci tangan, pakai sabun ataupun gunakan hand sanitizer. Terus kalau misalkan mau berpergian juga wajib pakai masker, karena kan kita tahu sendiri masker itu bisa menangkal virus ke bagian hidung ataupun ke bagian mulut. Jadi buat masyarakat sendiri harus tetap pakai masker ketika mau keluar rumah. Apalagi udah tahu sendiri kan di Jawa Timur tuh yang tadinya zona merah sekarang udah jadi zona hitam ya. Jadi zona hitam itu lebih parah dari zona merah. Harusnya dari masyarakat yang di situ lebih introspeksi diri aja lah, nggak usah nyuruh-nyuruh orang lain kayak gini ya, introspeksi diri aja. Kitanya harus gimana caranya biar penyebaran penyakit atau ini virus COVID-19 nggak nyampe nambah lagi. Ya pokoknya harus tetap itulah mentaati peraturan yang sudah dibikin sama pemerintah kita. Oke, berarti sangat tidak terduga ya bahwa kasus di Jawa Timur itu dapat melebihi Jakarta. Lalu, untuk perkembangan COVID-19 di Kebumen itu bagaimana sih, Kak? Kalau untuk di Kebumen sendiri, alhamdulillah di area Kebumen ya, kita sudah nggak ada pasien yang positif corona. Jadi alhamdulillah banget nih, di kota Kebumen udah nggak ada pasien yang positif corona. Ya aku sebagai warga Kebumen ya sangat senang banget sih bisa menjadi zona hijau. Dan Bupati kemarin juga udah mendeklarasikan new normal. Jadi melakukan kegiatan keseharian seperti biasanya, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, mulai dari pakai masker kalau mau berpergian, terus pakai hand sanitizer, atau kalau habis pegang cuci tangan pakai sabun. Ya alhamdulillah banget sih di daerah Kebumen sendiri udah menerapkan new normal. Terus untuk masjid-masjid juga udah mulai dibuka. Kemarin hari Jumat kemarin Masjid Agung yang di Kota Kebumen udah mulai beroperasi lagi, yang tadinya kan sempat tutup, tidak diperbolehkan untuk Jumatan, tapi alhamdulillah untuk Jumat kemarin udah diperbolehkan untuk sholat Jumat berjamaah lagi. Kemudian untuk tempat-tempat wisata juga mulai akan dibuka. Tempat-tempat wisata kayak di Jembangan, aku pernah dengar juga beritanya kalau di Jembangan sebentar lagi akan dibuka. Terus untuk di Pantai Setrojenar, kalau di Pantai Setrojenar sih udah dari kemarin kayaknya udah dibuka dari minggu kemarin. Dan itu sempat viral ya, karena di Pantai Setrojenar sendiri itu kondisinya sangat-sangat ramai banget, bahkan melebihi ramai dari liburan Lebaran. Kalau kemarin kan Lebaran banyak yang nggak liburan, mungkin dari masyarakat liburannya digantikan ke hari yang lain. Nah berhubungan untuk Pantai Setrojenar udah dibuka, jadi kemarin sempat viral kalau di Pantai Setrojenar itu kondisinya ramai banget. Ya alhamdulillah banget sih untuk kondisi di Kebumen udah mulai normal kembali. Wah, banyak sekali pelajaran yang kita dapat hari ini ya, pendengar Swadesi. Tidak terasa sudah 60 menit kita bersama ya. Banyak sekali informasi dan ilmu yang digali. Semoga bermanfaat untuk mendengar Swadesi. Terima kasih untuk kamu yang sudah stay tune dari awal sampai akhir dalam acara Obremi, obrolan berita masa kini. Terima kasih.
Terus semangat dan sampai jumpa. Harga